Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali hukum pidana lanjutan pertemuan ke-10 tentang bab ke-4 yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Bab keempat tentang pengurangan tindak pidana residip. A. Pengertian residip: seorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan kursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemindahan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pasal 446, 447, 448 KUHP. Contoh konkursus D kurang min D min D min V. Residip D min D min D min V. Jeda waktu D. R umum, R khusus. R kejahatan jenis. Yang B, pembagian pengulangan atau residip. 1. Residip umum atau Aigman style residip. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan tindak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengurangan. Dengan demikian tidak dikenal kadaluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dari KUHP. 2. Residip khusus atau special style residip. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip ini adalah yang dikenal KUHP. Yang diatur oleh Indonesia adalah residip khusus, merupakan alasan pemberatan pidana. Residip menurut KUHP, pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu 1. Residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibeda dalam A. Residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara terbesar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2,
208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 2, 321 dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.